Mitiu agama apa? Kristen. Nah, kalau bencana datang, Tuhan tidak bilang, oh udahlah Matiu janganlah. Karena Matiu Kristen, biarlah yang Katolik aja lah yang kena. Ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang untuk menyegarkan dagu. Selamat pagi Matthew. Saya meminta tolong ngomong tuh bantu saya jawab pertanyaan untuk ujian pakai agama saya. Ini untuk ujian agama? Iya. Siapa ibu guru kalian yang memintanya? Pak Ahmad. Pak Rahmat. Pak Rahmat itu beragama apa? Katolik. Oh Katolik, ya bagaimana? Apa yang bisa Romo bantu? Siapakah nama lengkap Romo? Pelan-pelan kan? Romo Vincentius, sudah? Delo Betu O Karm, pakai charm. Sudah berapa lama Romo bertugas sebagai pemuka agama? Romo bertugas sebagai pemuka agama sampai tahun ini sudah 21 tahun, mau genap 21 tahun. Apa motivasi atau alasan Romo menjadi pemuka agama? Karena Romo merasa bahwa dengan menjadi pastor bisa menolong banyak orang dan tidak terikat pada siapapun. Karena pastor Katolik tidak menikah. Matthew tahu itu? Iya, pastor Katolik tidak menikah. Romo mau melayani orang di mana saja. Baik di Indonesia, di daerah-daerah maupun di luar negeri. Apa nama lengkap rumah ibadah Romo? Karena Romo itu adalah pemuka agama Katolik, rumah ibadatnya namanya gereja. Apa lengkap rumah ibadah Romo? Kalau alamat lengkap, Romo bekerja di Rumah Pendidikan Calon Imam. Rumah Pendidikan Calon Romo di Medan Sidikalang Batu Kapur. Panjang kan? Iya. Iya, di Medan, tepatnya di Sidikalang, alamatnya Batu Kapur. Wah, cepat benar kamu tulis ya. Apa arti agama menurut keyakinan agama Romo? Agama itu pegangan untuk hidup, aturan untuk hidup. Supaya apa? Supaya hidup lebih baik lagi. Bukan untuk diri sendiri tetapi juga bersama dengan orang lain. Menurut Romo, apa yang dimaksud dengan toleransi dalam beragama? Toleransi beragama ya. Matthew percaya tidak Tuhan ada berapa? Satu. Yakin. Kan Tuhan satu. Meskipun agama itu banyak, kan Tuhan kita satu. Iya. Makanya orang-orang yang berbeda agama harus saling menyayangi untuk mengatakan Tuhan yang satu itu mencintai semua kita yang berbeda. Bagaimanakah konsep toleransi antar umat beragama yang ideal menurut Romo? Konsep toleransi ya. Konsep toleransi yang ideal itu adalah bahwa masing-masing kita harus tetap teguh dengan pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu harus dipegang. Sesudah itu kita harus berbagi dengan orang lain. Berbagi lewat apa? Berbagi lewat kerjasama, tolong-menolong. Kalau ada orang yang miskin harus dibantu. Di tetangga kan ada orang miskin enggak? Ada. Tolonglah mereka. Itu konsep toleransi. Jadi kita tidak lihat, oh ini karena dia agama A, bukan agama dengan saya jangan bantu. Nah, Tuhan marah dengan itu. Atau bagaimana kita mau bertoleransi itu di dalam kerja kemanusiaan. Terlalu tinggi mungkin ya. Matthew mengerti? Mengerti. Jadi kalau orang susah dibantu, ditolong. Romo, apakah toleransi antar umat beragama sudah diterapkan di negara Indonesia? Itunya masih susah di sini. Sudah ada tetapi belum 100% jalan baik. Nah, supaya orang lebih terbuka, supaya orang tidak saling menghina beragama di sekolah, supaya orang tidak saling bully di sekolah. Terjadi tidak orang membuli dengan agama? Terjadi. Terjadi. Bagaimana itu? Bagaimana? Itu kayak agamanya dijelek-jelekin. Dijelek-jelekan. Misalnya. Kayak yang ada kayak di YouTube itu sering kayak ngejelekin agama-agama lain. Nah, oke. Bagaimana cara mengembangkan toleransi antar umat beragama? Caranya adalah bekerja sama dalam hal kemanusiaan. Contohnya, bekerja sama untuk membiayai anak-anak yang sekolah, yang orang tua tidak bisa membiayai orang miskin untuk sekolah, lalu membantu orang miskin, lalu menolong
orang-orang yang kesusahan bersama-sama. Semua agama harus terlibat. Karena miskin tidak ada agama, bodoh tidak ada agama, bencana tidak ada agama. Kalau bencana datang, dia tidak pilih, oh mitiu agama apa? Kristen. Nah, kalau bencana datang, Tuhan tidak bilang, oh udahlah Matiu janganlah. Karena Matiu Kristen, biarlah yang Katolik aja lah yang kena. Kan enggak. Semua datang, semua kita kena. Dalam hal toleransi, apakah orang yang bukan agamanya diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah ibadah yang bukan agamanya? Jawabannya tergantung. Ditulis, tergantung. Lalu nanti ada penjelasannya. Tergantung maksudnya, kalau di agama itu membolehkan dan tidak menyalahi aturan, tentu bisa. Misalnya, orang agama lain bisa masuk ke gereja Katolik, mengikuti ibadat, mengikuti perayaan misa atau ekaristi, tetapi tidak boleh ikut dalam hal-hal tertentu. Di agama Mitiu kan juga begitu kan? Iya. Ya, Apa sarana yang paling tepat dalam mewujudkan toleransi antarumat beragama di Indonesia? sarana yang paling tepat untuk mewujudkan toleransi beragama di Indonesia adalah kemanusiaan, kerja kemanusiaan. Apa saja harapan Romo bagi kehidupan antarumat beragama di Indonesia? Harapan Romo untuk generasi muda, terutama generasinya Mitiu, harus saling menghormati satu dan yang lainnya, menghargai, menghindari bully tentang agama. Apa saja ajaran dalam agama Romo dalam membangun perdamaian antarumat beragama? Ajaran di dalam agama Katolik yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan Yesus. Bukan ajaran Romo. Ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah sesama manusia. Tuhan Yesus tidak bilang kasihilah sesamamu orang Kristen. Kasihilah sesamamu orang Katolik. Tapi dia bilang kasihilah sesamamu manusia. Berarti di dalam ada Katolik, ada Protestan, ada apa lagi coba? Islam terus Buddha terus Hindu terus Konghucu terus satu lagi aliran kepercayaan. Oke, sudah selesai pertanyaan? Menurut Romo, apa saja hambatan-hambatan dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama? Hambatan yang paling utama kalau orang merasa bahwa surga hanya milik dia sendiri dan tidak boleh ada agama lain. Terima kasih Romo karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang balik Romo mau bertanya, bisa? Bisa. Berapa kali Mitiu berdoa setiap hari? 2 kali. Waktu pagi, terus pas waktu mau tidur. Kalau waktu mau tidur, apa yang bilang ke Tuhan? Supaya toko Roma rame. Habis itu Roma itu belajarnya bisa. Belajar bisa, apalagi? Terus itu tidak digangguin teman pas lagi sekolah. Mitiu sayang Bapak Mama? Sayang sekali, sayang setengah, sayang 1/4, sayang 1/8, atau sayang 1000%? Sayang sekali. Sayang sekali. Bagaimana cara Mitiu sayang Bapak dan Ibu? Nggak bikin orang tua marah. 1, 2. Ngerjain tugas sendiri. Tidak bikin Bapak Ibu marah, mengerjakan tugas sendiri. 3. Mandi ngerjain apa-apa. Mantap. Terima kasih Mitiu. Demikian para saudara sang pencerita, hari ini saya mendapat kunjungan wartawan cilik namanya Mitiu dari SDK Sang Timur. SDK Sang Timur, di mana gurunya memberi beberapa pertanyaan. Tapi saya salut untuk Bu Guru. Pertama, ini kesempatan bagus untuk mereka berbicara dengan orang lain. Karena anak-anak kita sekarang ada di dalam tembok mereka masing-masing. Hanya berbicara begitu berani dengan HP, tapi dengan orang lain tidak. Terima kasih Bu Guru Sang Timur, semoga cara kalian menumbuh kembangkan kreativitas dan keberanian bagi anak-anak terus berkembang di sekolahnya. Dan terima kasih untuk wartawan cilik Mitiu dari Sang Pencerita dan Baranda hari ini khusus untuk kita. Tuhan memberkati. Tongkat gembala
yang